Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore adik-adik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ibu IGP Rati Adaningsi, SE, MM, AK, CE, ASEAN CPA, yang sebagai dosen pengampu mata kuliah sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi yang merupakan mata kuliah yang wajib diambil untuk memenuhi semester ini dan untuk dipenuhi semester berikutnya, untuk mengambil mata kuliah berikutnya. Sistem informasi akuntansi ini diberikan di semester 4 ajaran periode genap 2022-2023. Materi akan kami sampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran semester, di mana rencana pembelajaran semester ini mencakup capaian pembelajaran lulusan, yaitu mahasiswa diharapkan memahami tentang konsep dan teori sistem informasi akuntansi dan implementasinya, termasuk penguasaan teknologi informasi, database management system, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan sistem informasi sumber daya, pelaporan keuangan perusahaan yang terintegrasi. Dan diharapkan mahasiswa mampu dan memiliki sikap profesional, memiliki integritas yang tinggi, kompeten di bidang sistem informasi akuntansi dan pengelolaan data keuangan dalam suatu perusahaan. Untuk capaian program studi tentunya mahasiswa ini diharapkan untuk mampu menerapkan ilmu sistem informasi akuntansi ini yang mendukung mata kuliah di program studi dengan baik dan benar dan menjadi acuan suksesinya program studi untuk mata kuliah ini. Untuk capaian program sistem informasi ini ada praktik lab yang akan kami berikan. Itu mahasiswa diharapkan mampu menguasai implementasi sistem informasi akuntansi secara baik, efisien, dan efektif dengan berintegritas yang tinggi, kompeten dan profesional, dan bertanggung jawab dalam dunia pekerjaan yang akan dijalaninya nanti. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, tentunya mahasiswa memiliki sikap integritas profesional, bertanggung jawab, dan paham terhadap sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi terkait pengelolaan data informasi sistem, proses siklus akuntansi, siklus proses pembuatan laporan keuangan dengan akurat, terpercaya, dan andal, dan memudahkan proses pengambilan keputusan di perusahaan bagi pimpinan perusahaan dan bagi pihak internal dan eksternal dan yang memiliki kepentingan dalam hal ini seperti investor, eksternal auditor, pemerintah, dan instansi atau lembaga terkait. Mata kuliah akuntansi ini diberikan mengikuti RPS dengan subbab sebagai berikut. Subbab pertama, pengenalan informasi sistem merupakan orientasi awal pengenalan mengenai sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Subbab yang kedua, sistem informasi siklus pendapatan dan pengeluaran. Subbab ketiga, sistem informasi pemasok dan produksi. Subbab keempat, pengertian database, computer crime dan pengambilan keputusan dan bisnis enterprise. Subbab kelima, enterprise data system, electronic system, bisnis data, dan analisis kelayakan bisnis. Yang keenam, sistem pendokumenan informasi sistem, relationship database SQL system. Subbab yang ketujuh, controlling informasi system dan enterprise risk management and general control concept. Di sesi ke-8 kami akan memberikan UTS yang merupakan bobot 30% dan bahannya itu dari sesi pertama dan sesi ke-7. Kemudian dilanjutkan pertemuan ke-9 itu mengenai order entry sales process, billing akun,
piutang dan proses pembelian dan proses arus pengeluaran barang. Sesi ke-10 memahami mekanisme sistem pelaporan data akuntansi, risiko pengawasan sistem, proses retur penjualan, cash collection process. Subbab yang 11 sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi, investasi, kewajiban, dan ekuitas, dan study case. Yang subbab ke-12 itu terkait dengan mahasiswa diharapkan mampu mengetahui sistem dan siklus akuntansi aktiva tetap dalam bisnis perusahaan. Subbab yang ke-13, mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem informasi akuntansi perusahaan publik, dagang dan industri dan jasa. Dan pengenalan pembelian, proses pembelian, penilaian risiko pengawasan pembelian, dan proses retur pembelian dan IT sistem pengeluaran dan pembelian. Untuk pertemuan bab yang ke-14, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui sistem informasi akuntansi perusahaan, pelaporan ESPT, dan informasi terkait data informasi sistem perusahaan Go Public. Dan sesi yang ke-15, pembelajaran study case dan pengenalan sistem informasi akuntansi dalam praktek perusahaan publik, corporate governance. Adapun referensi itu adalah Gallen's Dual Accounting System edisi terakhir 2020, Leslie Turandia Wegenen, Mary Kaplan Accounting Information System Control and Process edisi keempat by Wiley tahun 2020, RL Hart Accounting Information System Basic Concept Current Issue California Polytechnic University Pomona, McGraw-Hill 2012, and Joseph W. Wilkinson System Accounting Information System edisi yang terbaru penerbit Binarupa Aksara. Dan di samping itu kami juga memberikan referensi pendukung terkait referensi jurnal dan prosedur ilmiah yang dilakukan oleh Ibu IGP Rati Andaningsih terkait good corporate governance, strategi daripada sistem strategi industri UMKM, digitalisasi keuangan sistem, aplikasi catatan keuangan, dan transformasi sistem product cost and control, dan ada penelitian yang lainnya yang mendukung. Kemudian untuk assessment itu terkait dengan pembelajaran yang merupakan pembobotan, ya. Jadi pembobotan tugas, ada UTS dan UAS dan ada kuis, ya. Nah, itu sesuai RPS yang kami lakukan dan kami buat, itu kehadiran dan kuis itu 10%, tugas mandiri, ya, tugas mandiri, dan UTS 30%, dan UAS itu adalah 40%, ya. Jadi memang membutuhkan sistem pembelajaran yang baik di sini, ya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk sesi pertama terkait dengan orientasi, ya. Orientasi di sini terkait dengan pengenalan sistem akuntansi dan informasi sistem, ya. Jadi informasi sistem penting sekali, ya. Informasi sistem penting sekali karena merupakan apa? Merupakan dasar, ya, yang erat hubungannya dengan sistem lainnya untuk mencapai tujuan. Dan dibuat untuk menangani suatu yang sering kali terjadi di perusahaan secara rutin. Adapun pengertian dari sistem itu sendiri adalah komponen setiap sistem yang terdiri dari unsur. Unsur itu merupakan bagian terpadu dari suatu sistem. Unsur sistem bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tujuan itu sendiri merupakan suatu sistem dari sistem lain yang saling berkaitan. Sistem akuntansi itu adalah terkait dengan organisasi formulir, adanya suatu catatan atas laporan keuangan yang dikoordinasi sedemikian rupa, sehingga menyediakan data informasi keuangan yang relevan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengambilan keputusan dan tata kelola perusahaan. Sistem akuntansi itu tentunya tidak terlepas dari pencatatan, penjurnalan, buku besar atau buku pembantu, pembuatan raca saldo sampai kertas kerja, dan terakhir
reporting, pembuatan laporan keuangan. Komponen sistem informasi akuntansi itu tersendiri terdiri dari bagaimana orang-orang itu mengoperasikan dan menjalankan sistem dengan baik, melaksanakan fungsinya sesuai prosedur tentang proses bisnis organisasi, kemudian mengaitkan dengan adanya fasilitas software, IT, dan komputerisasi secara terorganisasi. Adapun apa itu perbedaan sistem dengan prosedur? Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Sedangkan prosedur urutan kegiatan clerical yang biasanya melibatkan beberapa orang. Dan tidak terlepas dari rantai organisasi. Ada operasi, outbound, pemasaran, dan pelayanan. Komponen utama itu sendiri terdiri dari masukan, model keluaran teknologi, basis data, dan pengendalian. Input data itu terdiri dari ada blok model. Biasanya itu terdiri menggunakan sistem informasi, menggunakan media atau metode. Tentunya menangkap dan memasukkan data ke dalam suatu sistem yang terintegrasi. Blok-blok itu terdiri dari blok masukan, penyimpanan, akses data, dan sampai penyampaian keluaran. Tentunya berbasis data, tempat penyimpanan data untuk pengguna pemakai informasi. Blok pengendalian untuk melindungi semua sistem informasi agar terhindar dari segala kecurangan, ancaman, bencana alam, kegagalan sistem, kesalahan, kejahatan, penggelapan, penyadapan, sabotase, dan ketidakefisienan pekerjaan. Perlindungan sistem itu untuk sistem pengelolaan secara terpadu, pengendalian akuntansi, pengembangan rancangan sistem, prosedur pembuatan dokumentasi, dan membuat prosedur dengan sistem pengamanan jaringan yang terintegrasi. Komponen sistem akuntansi tentunya terdiri dari sistem akuntansi pokok, piutang, utang, gaji, biaya, kas, persediaan, dan aktiva tetap. Penyediaan informasi ini merupakan tata kelola baru dengan sistem yang baru, dengan pengendalian akuntansi dan internal yang diperbaharukan tentunya mengikuti perkembangan zaman. Tujuan sistem pengembangan sistem akuntansi tentunya untuk dapat dimudahkan untuk segala kebutuhan pengembangan sistem yang dibutuhkan di perusahaan untuk menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang sudah dijalankan untuk mencapai tujuan pokok akhir perusahaan. Tentunya profit oriented. Demikian pemaparan kali ini terkait orientasi mata kuliah sistem akuntansi dan pengembangan mata kuliah rencana pembelajaran semester mata kuliah sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi untuk semester 4 yang diampu oleh IGP Rati Andaningsih, dosen sistem akuntansi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.